Halo semuanya, semangat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi berjumpa bersama saya, Ibu Filian Arbiani, dalam mata kuliah Termodinamika Teknik. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai satu properti yang nanti akan sering Anda temukan dan juga akan sering Anda gunakan dalam studi kasus Anda. Nah, apakah itu? Nah, properti tersebut disebut dengan entalpi. Nah, apa itu entalpi? Basically, entalpi itu adalah kombinasi dari beberapa properti. Ini nanti ketika dalam studi kasus kita akan sering gunakan dan juga dalam tabel properti yang sebentar lagi akan kita pelajari, Anda akan temukan. Di situ ada lambang H. H itu tidak lain tidak bukan adalah entalpi. Oke, kita belajar sedikit dan mengetahui, memahami sedikit ya mengenai latar belakang munculnya istilah entalpi ini. Oke, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya bahwa dalam sistem itu ada 3 jenis sistem, ada open system, closed system, dan juga isolated system. Untuk open system, kita bisa bayangkan seperti yang ada dalam gambar ini. Jadi di sini ada sebuah sistem, kemudian ada boundary sistemnya, kemudian di sini open system, jadi ada massa yang boleh masuk dan juga boleh keluar ya. Jadi ada massa yang boleh masuk, misalkan yang sebelah kiri ini massa yang masuk in, yang sebelah kanan ini massa yang keluar out. Nah, sebenarnya nanti dalam topik di minggu-minggu berikutnya, Anda akan mendengarkan bahwa setiap massa yang masuk ini, dia akan membawa energi. Besarnya energi yang dikandung oleh suatu massa itu sebenarnya sama dengan energi yang terkandung dalam sistem tersebut, dalam sistem. Mengapa? Karena massa di sini juga sebenarnya mirip seperti sistem, dia adalah suatu zat. Nah, sehingga massa itu mempunyai energi mikro U, juga punya energi makro EK dan EP. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana energi EK dan EP ini nilainya sangat kecil dibandingkan nilai energi yang lain. Nah, satu sisi itu. Kemudian sisi yang kedua adalah supaya massa ini bisa masuk ke dalam suatu sistem, dia perlu ada yang namanya flow work atau kerja yang mendorong massanya untuk masuk gitu ya. Nah, biasanya kita analogikan sistem ini misalnya adalah suatu ruangan belajar kita. Kemudian di ruang belajar, di luar ruang belajar itu ada teman kita atau orang tua kita atau keluarga kita yang lagi nungguin buat masuk nih. Nah, supaya dia bisa masuk ke dalam ruangan kita, maka harus ada yang mendorong. Nah, yang mendorong massa untuk masuk itu disebut dengan flow work. Nah, besarnya flow work ini akan sama dengan besarnya usaha yang kita kenal dengan persamaan W sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Nah, jadi gaya yang diletakkan untuk mendorong anggota keluarga kita untuk masuk kamar dikalikan dengan jaraknya berapa nih jarak dia berdiri antara pintu kamar kita dengan orang tersebut. Nah, itu S. Nah, terus kita juga tahu bahwa gaya itu dari hukum Pascal, kita tahu P, pressure itu sama dengan F per A, berarti F itu sama dengan, oke saya tuliskan ya supaya Anda ingat ya. Pressure itu sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan. Berarti gaya itu sama dengan pressure dikalikan luas permukaan. Nah, ini kalau dimasukkan berarti di sini F sama dengan P dikali A dikalikan S. Nah, luas area dikalikan jarak itu nanti menjadi volume. Oke, menjadi volume. Nah, ini volumenya jadi huruf kecil ya, karena nanti ini W-nya jadi spesifik gitu. Nah, dari sini, kalau kita bicara open system, massa yang bisa masuk ke dalam sistem, ataupun massa yang bisa keluar dari sistem ke lingkungan, itu membawa energi itu sendiri, plus ada yang mendorong dia kan. Nah, sehingga nanti dalam banyak perhitungan open system, kita itu sering menuliskan persamaan itu dalam bentuk ini. Kalau dalam bentuk kilojoule, nanti ada penyumlahan namanya U plus PV. Kalau dalam bentuk spesifik, nanti nulisnya U kecil ditambah P, V kecil. Nah, akan seringkali dalam persamaan itu kita ketemu dengan persamaan U plus PV, U plus PV.
Oleh karena itu, untuk memudahkan penyebutannya, ada satu profesor yang bernama Profesor Molière, ya, yang menciptakan Molière diagram. Akhirnya dia menyebutkan bahwa gimana kalau yang namanya U plus PV ini kita sebut saja menjadi satu properti yang namanya entalpi. Itu. Sehingga dari situ penjumlahan U plus PV ini akan disebut dengan entalpi. Kalau yang satuannya kilojoule berarti ya entalpinya huruf besar, H. Kalau yang satuannya spesifik berarti entalpinya huruf kecil. Jadi tidak lain tidak bukan entalpi itu sebenarnya combination property. Kalau lihat dari segi bahasanya sendiri dari linguistik, entalpi itu artinya sebenarnya kalor atau panas gitu. Ya, jadi sampai sini kita sudah bisa memahami mengapa dalam tabel properti itu ada entalpi. Jadi entalpi itu adalah kombinasi dari U plus PV. Oke, demikian pengenalan tentang entalpi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan properti tabel. Nah, ketika nanti saya menjelaskan tentang properti tabel, ada baiknya Anda juga sudah mulai membuka e-books yang sudah saya bagikan di dalam appendix 1. Ya, appendix 1, lihat nanti di situ ada tabel A3, A4, dan seterusnya. Oke, semangat melanjutkan belajarnya. Terima kasih.